ukuran penyebaran data. Masih ingat ya, tadi lo udah belajar ukuran pemusatan data. Pemusatan data itu parameternya apa aja? Min, median, modus. Oke, pokoknya min, median, modus ini bisa mewakili pusat dari data tersebut. Oke, kemudian lo juga udah belajar apa lagi? Letak kumpulan data ya. Letak kumpulan data tadi kita ukur menggunakan parameter apa? Kuartil dan desil. Oke, kalau pusat itu pusatnya, kalau letak kumpulan data itu menunjukkan bahwa data itu bentuknya kayak gimana, kayak gini, atau kayak gitu. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah ukuran penyebaran data. Oke, dari namanya aja kita bisa tebak. Yang ukuran penyebaran data artinya kita pengen tahu nih bahwa data itu menyebar, melebar gitu ya, atau menyempit. Nah, kira-kira untuk mengetahui bahwa data itu melebar atau menyempit, kita pakai ukuran apa? Oke, yang paling gampang untuk melihat itu adalah apa nih? Jangkauan. Jangkauan itu sebenarnya macam-macam ya. Ada jangkauan aja, ada jangkauan antar kuartil, meminjam konsep kuartil dari situ ya. Pokoknya kalau jangkauan aja itu adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil, kayak gitu ya. Kemudian ada lagi sebenarnya, nanti ada langkah, ada segala macam, tapi pokoknya yang sekarang gue perkenalkan itu jangkauan sama simpangan aja. Simpangan itu konsepnya adalah selisih antara tiap-tiap data dengan rata-ratanya. Selisih. Kalau selisih berarti dia nggak ada nilai negatif ya, mutlak. Oke. Oke, dari sini gue sekarang mau ngambil dua kasus. Gue punya dua kumpulan data. Data yang pertama itu, gimana ya? Misalkan gini, 10, 15, 20, 25, sama 30. Sementara data yang kedua gimana? Data yang kedua itu relatif. Oke, dia 18, 19, 20, 21, 22. Oke, dari sini lo bisa lihat mediannya itu sama. Data satu itu 20, data 2 juga 20. Mediannya sama-sama 20. Jadi pusatnya sama. Rata-ratanya juga sama, sama-sama 20 juga gitu ya. Modusnya nggak ada ya. Modusnya sama semua. Pokoknya median sama rata-ratanya itu 20. Oke, kemudian sekarang kita cek grafiknya menggunakan kuartil 1, 2, 3. Kuartil 2-nya sama kan ya. Kuartil 2 kan median. Kuartil satunya di sini berapa sih? Data yang pertama itu 12,5. Ini kuartil 1. Sementara data yang kedua itu kuartil satunya 18,5. Kalau ini kuartil 3-nya itu 27,5. Sementara ini kuartil 3-nya itu 21,5. Nah, jarak dari sini ke sini sama jarak dari sini ke sini kan sama tuh. Berarti grafiknya gini ya. Grafiknya kayak gini. Artinya jarak ke sini sama jarak ke sini sama. Sementara yang ini sama ini jaraknya juga sama juga. Dari sini ke sini sama dari sini ke sini itu itu jaraknya sama. Jadi dia tidak miring-miring kayak gini ya. Nggak miring-miring, tapi rata. Nah, tapi apa yang membedakan data satu dengan data yang kedua? Lihat nih, jarak dari sini ke sini itu ini relatif lebih sempit dibanding dari sini ke sini. Jadi kalau kedua data ini kita gabungkan, data yang pertama itu lebih landai, lebih lebar. Sementara data yang kedua itu lebih sempit. Nah, kayak gini. Oke, biar lebih gampang, coba lihat jangkauannya deh. Jangkauan itu data yang terbesar dikurangi data terkecil. Jangkauan data yang pertama itu 30 kurang 10, yaitu 20 ya. Sementara jangkauan data yang kedua itu 22 dikurangi 18, yaitu 4. Lihat bedanya, ini 20, ini 4. Dari situ aja kita bisa lihat bahwa data yang pertama itu sangat melebar gitu ya. Sementara data yang kedua itu sangat sempit. Nah, tapi jangkauan ini masih kurang juga untuk menunjukkan penyebaran data. Misalkan kita punya dua data lagi nih. Data yang pertama itu misalkan berapa ya? 15, 15, 20, 25, 25.
jangan 15 deh, 10 aja. 10, 20, 30 sama 30. Nah, ini data yang pertama. Sementara data yang kedua 10, 15, 20, 25 sama 30. Dari jangkauannya ini sama-sama 20. Tapi yang mana yang relatif lebih menyebar? Kalau ini relatif lebih rata gitu ya. Sementara yang ini menyebar banget nih. 20, kemudian 10, 10. 30, 30, kayak gitu. Nah, untuk bisa melihat bahwa ini lebih menyebar dibanding yang ini, kita menggunakan konsep simpangan. Kenapa? Oke, kalau jangkauan, kita tuh cuman melihat ujung-ujungnya doang. Ujung yang terbesar dikurangi yang terkecil. Nah, kalau konsep simpangan, kita menggunakan tiap-tiap data. Nih ada I. Itu tiap-tiap data ya. Tiap-tiap data dikurangi dengan rata-ratanya. Oke, contoh. Ini rata-ratanya 20 ya. Ini ratanya 20. Nah, selisih tiap-tiap data dengan rata-rata. Oke, ini adalah X1, ini adalah X2, ini adalah X3, ini adalah X4, dan ini adalah X5. X rata-ratanya adalah 20. Ini dua data ini sama-sama 20. Nah, kalau data yang pertama, selisih dari rata-rata dengan X1-nya aja udah berapa tuh? Udah 10. Ini selisihnya udah 10. Kemudian ini selisihnya 10 lagi. Kita daftar aja dulu ya. 10, 10 nih selisihnya doang nih. Dari sini ke sini 0 ya. Dari sini ke sini 10 lagi. Dari sini ke sini 10 lagi. Nah, kemudian kalau data yang kedua, selisih rata-rata dengan data 1 itu 10. Selisih rata-rata dengan data yang kedua itu adalah 5. Nah, lebih kecil kan dibandingkan data yang kedua. 0, dari sini ke sini 5, dari sini ke sini 10. Oke, simpangan itu macam-macam. Ada simpangan rata-rata, ada simpangan baku, ada variance. Tapi masing-masing dari simpangan itu menggunakan perhitungan ini, gitu ya. Kalau simpangan rata-rata itu ini semua dijumlahkan dibagi 5. Sementara kalau apa ya? Ini semua dijumlahkan bagi 5 itu simpangan rata-rata ya. Kalau simpangan kalau ini dulu deh, kalau ragam dulu ya, variance. Kalau variance itu ini dikuadratin dulu nih, dikuadratin, dijumlahin, kemudian dibagi dengan n, dibagi dengan 5. Sementara kalau simpangan baku itu akar dari variance. Ya nantilah lebih detailnya di slide-slide berikutnya ya. Tapi pokoknya lo bisa lihat bahwa ini 10, 10, 0, 10, 10. Kalau kita jumlahin aja, ini 40. Gitu kan? Ini 40. Sementara ini kalau kita jumlahin aja, ini 30. Berarti lebih menyebar mana? Data yang pertama atau yang kedua? Dari 40 dan 30 ini kita bisa lihat bahwa data yang pertama itu lebih menyebar dibanding data yang kedua gitu ya. Oke. Nah, sekarang bayangin ada kasus kayak gini nih. Lo berada di dalam kelas. Berada dalam kelas. Kelas ini terdiri dari 50 siswa misalkan. Kemudian kelas ini gue tes matematik deh atau apalah terserah. Nah, setelah semua dites, kemudian gue hitung, gue periksa masing-masing. Terus gue nggak ngasih tahu nih ke tiap-tiap anak berapa nilai masing-masing gitu ya. Gue cuma ngasih tahu kayak gini. Udahlah, hasil ulangan nggak usah dibagiin ya, hasil tes nggak usah dibagiin. Gue bilang aja gini, pokoknya gue kasih tahu nih clue-nya nih. Clue-nya rata-ratanya itu 9. Jadi semua rata-rata kelas itu 9. Wah, pada seneng nih. Wah, 9 tinggi. Ya udah. Terus habis itu gue bilang lagi, simpangan rata-ratanya itu 0. Nah, dari dua ini bisa nggak lo simpulin berapa nilai lo? Oke, ingat. Kalau simpangan rata-rata itu 0, berarti selisih tiap-tiap data dengan rata-ratanya itu berapa? Itu adalah 0, iya nggak? Nah, berarti semua data ini nilainya berapa? Nilainya 9 semua, gitu kan? Iya nggak? Berarti nilai lo berapa? Ya nilai lo pasti 9. Begitu juga kalau gue kasih tahu jangkauannya. Jangkauannya itu 0 misalkan. Ya sama aja. Minimumnya itu 9, maksimumnya pasti 9 gitu kan. Kan jangkauannya 0. Berarti nilai lo pasti 9 juga kayak gitu.